Silahkan. Josie dulu. Apa ini tadi, Bu? Ini kelas 11 ya. IPS ada, IPA ada ya. Selama di SMA ini pernah nggak sih ngalami pembelajaran yang asik, menyenangkan kayak gitu? Nah, kalau pernah seperti apa? Nggak perlu sebut nama guru, nggak perlu sebut nama pelajaran, diceritain aja bagusnya itu di mana gitu. Yang bisa dicontoh oleh guru yang lain. Kayak Satu-satu dari Josie. pernah sih, Bu. Misalnya kan kayak pelajaran yang sulit kita mengerti, tapi di situ gurunya kayak ngajak kita bercanda supaya kita nggak terlalu pusing sama materi, tapi tetap ada di materi itu, nggak melenceng dari situ. Cuman pembelajarannya nggak terlalu fokus, jadinya kita cepet nyambungnya gitu. Selain nambah dari Josin tadi ya, Bu, itu selain itu waktu belajar itu kita lebih banyak ke diskusi, jadinya tuh seru banget, ada interaksi antara guru sama muridnya, jadi kayak komunikasinya tuh nggak itu loh, Bu, nggak renggang, akrab gitu. Terus setiap pembelajaran itu habis diterangin, kalau misalnya ngitung-hitungan gitu habis dijelasin terus diterangin. Kalau misalnya muridnya ada yang kesusahan, gurunya tuh kayak apa ya, nekenin, kayak masih apa, ngajarin gitu loh, Bu, diajarin gitu, jadinya enak banget. Kalau aku pelajaran yang menyenangkan tuh kalau ada materi yang kita harus mempresentasikan materi yang udah kita bikin itu. Jadi kita benar-benar paham sama materi yang kita bikin sendiri. Selain itu kita juga ngelatih public speaking kita, gimana cara kita ngomong di depan orang, gimana cara kita jawab dalam waktu yang singkat tentang pertanyaannya gitu. Nah, udah. Nah, kalau seandainya terus gurunya tidak seperti itu, tantangan kan buat kamu. Kamu gimana caranya untuk menghadapi biar kamu jadi senang? Ada nggak? Kalau untuk menghadapi biar jadi senang itu pertama dari pikiran, kita olah pikiran kita dulu. Kalau pelajaran ini sebenarnya nggak sulit, itu yang bikin itu sulit itu dari diri kita sendiri. Yakinkan diri kita sendiri kalau saya bisa mengerjakan itu dari diri sendiri. Kepercayaan diri masing-masing. Dibawa asik aja gitu ngerjainnya, jangan dibawa beban. Nah, Selain dari itu kan kalau misalnya kita mikir kalau pelajaran itu susah, juga dari faktor gurunya ya, Bu. Mungkin guru itu gak asik sih, gak, jadi malas gitu belajarnya, jadi kurang semangat. Jadi gimana ya, harus bisa ngepasin hatinya, kalau gurunya kayak gini harus bisa terima. Jadi Sesuaikan keadaan yang ada. oke. Terakhir ya tentang mimpi ya. Mimpimu tuh gurunya gimana? Terus sekolah ada usul nggak untuk sekolah ini biar kamu tuh tambah semangat gitu belajarnya? Dari siapa namanya? Irma. Kalau aku sih pengen guru tuh yang dia tuh bisa ngakrab sama muridnya, tapi di sisi lain dia juga punya ketegasan sendiri. Karena kan beberapa murid ada yang memanfaatkan kebaikan gurunya, jadi mereka ribut apa-apa malah bikin kita nggak fokus belajar. Aku sih lebih suka guru yang dia tuh ramah, tapi ngajarnya santai, tapi dia tuh tegas. Ada wibawa keguruannya. Jadi kalau anak muridnya seperti ini dikasih tahu, cuman cara pembelajarannya juga nggak terlalu fokus, cuman menyesuaikan. Kalau anak muridnya lagi berisik ya disesuaikan, waktunya belajar ya belajar, waktunya bercanda, jadi ada waktu masing-masing. sama sih, Bu, jawabannya kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri lebih ini pribadi ya, Bu, lebih suka sama guru yang agak cuek tapi peduli. Terus gimana ya, Bu, cueknya tuh beda loh, Bu. Cuek tapi peduli. Baper. Ya enggak, Bu, enggak gampang baperan gitu, tapi cuek gitu loh, Bu. Oh. Kayak gitu. Susah jelasin ya, Bu, lah dijelasin kayak gitu. Terakhir ya, usul nih ada nggak sekolah ini nggak apa gitu? Sekolah tuh apa biar kamu tambah semangat belajarnya? Mungkin adanya sosialisasi antara guru dengan murid. Apa itu kayaknya? Fasilitas Fasilitas. Apa? kayak misalkan matematika kita butuh media pembelajaran. Ada media yang seandainya pembelajaran itu susah, ada materi tambahan di hari apa dibagi. Oh gitu, ada materi tambahan gitu. Buat apalagi untuk yang kelas 3 kan les gitu. Kelas 3 itu kan masih mau ke jenjang yang lanjut gitu kan, Bu. Maksudnya buat pembelajaran tambahannya dia, kalau seandainya dia belum paham di bidang ini, bidang ini juga ditekenin lagi. Ayo kita adain ini, kelas ini buat nambah pengetahuan luas buat muridnya lagi. Terus kayak ngasih bimbingan konseling gitu loh, Bu, ngarang-ngarin kita, nanti kita lanjutnya mau gimana, lebih banyak diarahkan. Yang harus kita lakuin itu apa buat menunjang cita-cita kita. Oke, cukup. Terima kasih ya. Usulnya mungkin dalam menyampaikannya jangan terlalu
gimana ya, serius iya, cuman nggak boleh terlalu tegang. Tegang. Nggak boleh tegang, serius tapi santai, tapi juga kita nggak terus bercandaan, nggak bercandaan dalam artian kita menjelaskan, kita nggak dengerin, itu enggak, tetap serius tapi jangan terlalu tegang. Kan kalau tegang-tegang kan nanti jadi kayak membosankan gitu ya. Hanya itu? Dalam Ya usul, ada kegiatan dari sekolah apa yang kira-kira membuat kamu semangat belajar gitu? Ada nggak? sekolah untuk semangat belajar, mungkin lomba, mungkin Lomba apa? Cepat, cerdas, cermat gitu. ya teman-teman. Tapi enggak, kalau semangat belajar itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Ya mungkin kalau sekolah ada motivasi apa, terus Upaya kamu gitu. terus kamu termotivasi gitu kan, usul doang. Ya. Melakukan pendekatan pada Contohnya kayak mana itu? Siswanya didekatin, kasih jajan gitu. yang enggak Lagi mana? gimana ya? Dalam pembelajaran sih siswa termotivasi untuk belajar. Peraturannya diperketat mungkin. Peraturannya diperketat. Oke, Ya, oke. siswa tuh kayak ada itu udah diterima dia kalau itu. Gimana ya? Kayak semuanya kan kayak ada peraturan gitu ya. Ini siswa yang nggak kayak contohnya kayak siswa-siswa yang tugasnya kurang. Kan kalau nggak melengkapi nggak naik. Jadi siswa rajin belajar untuk melengkapi tugas itu. Walaupun di akhir. Ya, walaupun di akhir, tapi kan selesai. Peraturannya diperketat. Ada lagi? Dalam pembelajaran harus dalam pembelajaran ada motivasi. Memberikan motivasi dalam pembelajaran taman atau memberi untuk kita supaya bisa termotivasi. Apa mana aja? Tutup dulu HP nih. Mau rebu ini nggak sopan gitu. Ayo apa? Guru yang jelasnya jelas, terus Asik, asik. bisa diajak apa? Bercanda, Bercanda. Terus curhat, dah Bu. udah. Udah. Yang sukanya kayak gitu. Yang sukanya kayak gitu. Berarti yang kayak teman kamu gitu. Iya. Aunya anu apa? Tak simpulke. Disimpulkan jadi kayak teman kamu gitu. Kalau iya iya, kalau enggak Ya, gitu. bisa gurunya bisa dijadiin teman gitu loh. Bu. Oh gitu. Kalau Irfan? Kalau Irfan? Irfan, jenengmu kok Irfan sih? Alpan. Banyak Bu. Apa? Senengnya sing kayak apa? Di sekolah ini senengnya yang mana? Apakah di kelas, apakah eskulnya, apa temennya cantik-cantik, apa gimana? Semua senang. Hah? Ya sebutkan yang keluar dari mulut Anda. Hah? Ya semuanya Bu. Hah? Teman-teman juga senang. Heeh. Guru-guru juga asik semua. Bu. Gurunya asik. Terus? Hah? Ya udah Bu. Kayak gitu doang. Kalau ini siapa lagi? Claudia ya. Claudia? Pernah ngalami sesuatu yang menyenangkan di sini? Yang seperti apa? Iyalah, yang nggak dapat rapat ya nggak ngerti deh nanya apa enggak. Gurunya satu frekuensi gitu loh Bu. Satu frekuensi berapa? Berapa hertz? Frekuensinya. Satu frekuensi itu maksudnya apa? Mas, apa? Itu Mamas nih. Ini Mamas. Mas Akib di rumah. Satu frekuensi itu kayak apa? Ya sama kayak Iza gitu loh Bu. Apa? Taragi. Yang kemuda kayak kamu gitu. Maksudnya apa sih? Yang menrakyat gitu. Suka bercanda terus ya nggak terlalu serius. Pencitraan diri itu perlu.
Nggak terlalu serius. Serius bisa. Tahu waktunya serius, tahu bercanda. Berarti ada juga nih pembelajaran yang tidak menyenangkan, pernah ada juga. Ada nggak pembelajaran yang tidak menyenangkan di kelas gitu? Kan itu kan pembelajaran yang menyenangkan menurutmu. Apakah semua pembelajarannya menyenangkan? Hampir semua rata-rata. Kalau ada berarti itu sebuah tantangan untuk kamu. Tidak ada yang tidak menyenangkan, kan tantangan buat kamu kan? Yang seperti apa? Bingung. Lah selama ini itu kan kalau daring, kalau luring kan. Kalau daring ini ada tantangannya nggak? Tantangan gimana, Bu? Tantangan itu kesulitan. Ada. Ada pas apa? Pas gimana? Banyak loh, Bu. Contoh. Enggak mudeng gitu. Kok mipir-mipir? Hah? Kalau nggak mudeng sama soalnya. Walaupun sebenarnya pembelajarannya menyenangkan, tapi kalau ngerjain soal pusing. Terus kayak gitu, kayak mana? Apa cara kamu? Tapi kamu tetap ngumpul tugas kan? Tetap berusaha untuk mempelajarinya kan? Caranya gimana? Biar kamu tetap tagihannya terpenuhi. Gitu gimana caranya? Tipsnya dari kamu apa? Nggak tahu yang anak yang sekarang pokoknya ada 2 anak. Kerjain satu-satu, Bu. Kerjain terus gitu ya? Oh gitu. Kalau Alvan ada nggak, Van? Bu. Yang tadi itu. Semuanya menyenangkan pembelajaran di sini? Ya. Ada yang enggak? Enggaknya kenapa? Ada yang merah, ada yang kejeparan. Bikin pusing. Hah? Bikin pusing. Bikin pusing. Pelajarannya bikin pusing. Pelajarannya hanya bikin pusing. Enggak yang bikin pusing. Oh, yang bikin pusing. Terus kalau kayak gitu kamu tetap ngerjain tugasnya enggak? Enggak. Tetap ngerjain tugasnya walaupun telat ya. Ya telat. Tetap dikumpul. Caranya gimana biar tetap bisa ngerjain tugas? Caranya lihat. Kan katanya sulit, pusing. Aku kalau sulit pusing kan udah tak tinggal tuh. Kan banyak temen, Bu. Oh, caranya kerjasama dengan teman. Oh gitu. Kerjasama apa? Nyalin. Nyalin ya, kerjasama juga. Yang bagus tuh kerjasama dalam hal kebaikan ya. Kalau kerjasamanya hanya nyalin berarti belum baik ya. Nah, sekarang pertanyaannya terakhir. Apa mimpi kamu di sekolah ini apa? Mimpinya pembelajarannya kayak mana? Ya kamu impikan tuh seperti apa sekolah yang kamu impikan? Lulus. Suasananya dong, kalau lulus kan hasilnya, semua orang pasti lulus. Maksudnya keadaan sekolah yang kamu impikan, pembelajaran yang kamu impikan tuh seperti apa? Iya ya. Aku ndek wingi wis wawancara Miko karo Randy lho kelasmu. Ayo. Nyambung lah Randy karo Miko mah. Alfansa. Karena Isa. Hah? Apa mimpi kamu di sekolah ini apa? Apa kelasnya apa gitu? Mimpi saya adalah Apa Klo? Lentangi yo. Buruan kamu mau ke permentri juga. Nggak punya mimpi? Jangan dijawab deh, Nang Wes. Apa Za mimpi kamu Za? Sekarang udah lo, Dah. Nggak punya mimpi sama sekali? Iya. Apa Za mimpi Za? Mimpi kamu di sekolah ini apa Za? Ya supaya bisa cepat-cepat belajar offline. Oh, Terus hanya satu apa mau ada lagi? udah, Bu. Oh, udah. Tapi kan kita hanya siswa sama guru ya. Yang menentukan belajar online siapa? Pemerintah. Berarti kita hanya bisanya nurut. Kalaupun terjadinya itu tetap online, kita ya harus tetap apa? Tetap belajar kan? Tetap belajar biarpun paham nggak paham. Betul, sip, bagus sekali. Apaan itu contohnya tuh, Pan? Oh. Apa keinginan kamu, mimpi kamu sekolah di sini selama belajar di sini? Ya pengennya sih belajar kayak biasa, Bu. Belajar kayak kelas 10. Maju dikit. Terus, dah. Ya, pengen kumpul gitu. Sama temen gitu, belajar bareng-bareng. Klo?
Sama aja Bu. Sama aja. Pengen belajar gitu. Tapi nanti pas belajar bener-bener belajar ya. Ya udah, terima kasih ya. Nah, kamu senang belajar di sini? Iya, Bu, senang. Pada semua mata pelajaran? Iya. Semua pelajaran? Ya, Kamu paling senang pelajaran apa? paling senang di Eksak, bidang apa, pelajaran sosial? menghitung, Bu. Oh, MTK. itu. Contohnya matematika. Iya. Sejauh ini ya senang menikmati. Ya, senang. Ya, karena menikmati itu jadi senang. Kayak mana kok bisa senang, itu ceritanya kayak mana? Gurunya ngasih kamu uang apa gimana? Enggak. Apa? Ya, kita menghitung itu bisa ini, Bu, meningkatkan kecerdasan. Gitu. Berarti gurunya siapa aja kan salah menghitung kamu suka? Iya. Oh gitu. Berarti nggak pernah kamu suka sesuatu karena gurunya itu berbeda cara menyampaikannya gitu, belum pernah? Ya, kadang tergantung sikapnya, Bu. Gimana ya? Kadang kan setiap guru kan beda cara mengajarnya, Bu. Kan ada yang caranya berbeda-beda. Ya, itu. Yang kamu sukai yang contohnya kayak apa? Ya, yang Pokoknya guru itu kalau ngajar kamu suka gitu, mereka menyampaikannya kayak mana gitu? ya, cara Apakah menyampaikannya asik? nyantai, asik Oh Bu. gitu ya, nyantai, gak ada tugas gitu. Iya. Hahaha. Asiknya yang kayak mana? Ya, kalau asik aja, Bu, nggak dibawa tegang, dibawa relax aja. Guyon, Nggak bawa fokus tegang aja, enggak. sambil Sambil bercanda, bermain-main. ya. Contohnya gimana tuh? Bisa contohin Kayak nggak? kadang kan sering dibuat lagi itu nulis, dibuat cerita, gurunya sering nyerita lucu gitu. Contohin contohin, coba. Bisa nyontohin nggak? Jadi seneng ya kalau ada guru yang kayak Iya. gitu ya. Dia kan di kelas itu tidak tegang benar, Bu. Jadi Terus nggak fokus. materinya jadi masuk. Ya masuk. Oh, karena seneng ya. Iya kan, kalau cerita itu kan buat merileksin aja, biar nggak terlalu tegang di kelasnya. Berarti kalau seandainya gurunya nggak rileks, tegang gitu, kayak Bu Eli gitu, berarti agak jadi susah ya. Iya, tapi kan Ibu Eli kadang sering bercanda. Kakek bercanda nggak masuk-masuk akhirnya. Masa sih? Karena bercanda itu kan bisa rileks. Iya. Nah, kalau seandainya guru, kan kamu sukanya katanya bercanda tuh. Iya. Berarti kalau seandainya ada guru yang nggak bercanda, kamu kan punya tantangan untuk, kamu punya keinginan nggak untuk memahami materi tersebut? Iya lah. Karena gurunya kan Misal nih, sebenarnya kamu suka hitung-hitungan kayak pelajaran Iya. fisika kan. Iya. Namun gurunya nih kurang rileks. Tapi kamu kan ingin nggak kamu ingin menguasai mata pelajaran waktu itu nggak? Ya, ingin, Pengen Bu. bisa kan? Iya. Nah, tantangannya gimana supaya kamu tuh bisa gitu? Pernah nggak? Ingat nggak? Harus ya. Pelajarannya ini nggak menyenangkan. Bener-bener dipahami sih. Belajar sendiri berarti Iya. tantangannya ya. Kalau Terus? nggak bisa ya nanya mungkin. Tanya siapa? Tanya ke gurunya Atau? atau ke teman yang sudah paham. Oh gitu. Iya. Berarti kamu pinter banget ya. Enggak juga Aktif sih, berarti Bu. ya. Kalau nggak bisa nanya gitu ya. Oh, keren. Orang tuamu sering nanya-nanya nggak? Ada kesulitan belajar nggak gitu? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Nggak pernah. Karena Kasian banget sih kamu. Nggak diakuin. Ini, Bu, nggak pernah cerita kalau sekolah tuh sulit, ini tuh nggak pernah cerita. Cerita sama orang tuanya apa? Ya cuma cerita kalau nggak pernah cerita, Bu, tentang pelajaran gitu, Bu. Nggak pernah. Iya. Oh, harusnya cerita dong. Iya. Ya, Tempat bercerita kita yang pertama itu orang tua. iya sih. Satu, dia yang sudah pasti ngasih kita makanan, minuman, semuanya kan. Iya. Mereka kan mungkin dari cerita, tapi ceritanya jangan malah membebani mungkin ya. Iya. Atau mungkin ceritanya itu yang santai-santai biar mereka juga bahagia punya anak dirimu. Takutnya kalau ibarat kita cerita gitu, orang tua udah bayarin, kita ceritanya sekolahnya kayak gitu, beban. Gitu ya. Iya. Terus selama sekolah di sini nih, ada nggak mimpi kamu sekolah di sini nih apa? Ya, mimpinya itu ya nggak malesan lagi tuh, Bu. Oh gitu. Iya. Kadang tuh semangatnya itu kadang kurang. Berarti butuh guru untuk membangkitkan semangatmu gitu. Iya, Bu. Mimpinya kayak gitu. Iya, kadang tuh nggak semangat aja. Makanya kadang males itu. Oke. Terus apa? Punya usul nggak buat sekolah ini? Biar sekolahan di sini nih seperti yang kamu impikan gitu. Yang asik, ya nyantai, tapi tetap masuk gitu. Ada usulan nggak? Ya, kalau di pas jam pelajaran tuh jangan terlalu tegang gitu ya, Bu. Heeh.
ya dibawa rileks. Nah, itu berarti pada guru dong ya, hanya pada guru ya usulnya ya. Pengennya gurunya itu menyampaikannya rileks, santai gitu. Tegang. Berapa Habis kan kadang ada guru yang udah kalau udah paham dilewati langsung kan nggak diulang-ulangin gitu bu. Ya. Ya. Oh gitu, malah pengennya pelajaran yang mudah-mudah aja gitu, maksudnya yang kamu udah paham bahas terus gitu ya? Ya enggak juga. Tapi kan setiap hari kan dipelajarin berbeda-beda. Bu. Jadi kan kalau ada yang paham, kalau belum paham kan bisa bertanya bu. Intinya, jadinya usul buat sekolahnya? Ya itu tadi. Cara penyampaiannya Hah? terus ya rileks, Rileks. nyantai tapi nggak nyantai banget gitu bu. Maksudnya ya santai tapi nggak terlalu nyantai. Banyak waktunya selesai ya, waktunya materi selesai ya selesai gitu. Jangan telat. Tapi kalau siswanya nggak nyambung-nyambung ya tadah tambah suwi. Nah itu masalah sisanya bu. Ya berarti kan guru juga punya tujuan. Nah, Tergantung keinginan siswanya sih. makanya Miko kalau ada guru seperti itu harus maklum. Bisa Iya. jadi guru punya tujuannya ya. Masing-masing bu. Iya tujuannya misal kayak materinya yang agak susah memang butuh waktu yang lebih lama. Iya. Nah sedangkan siswanya nggak nyambung-nyambung. Kan kadang tuh sering telat materinya bu. Seharusnya udah malah telat gitu. Gara-gara nggak nyambung-nyambung. Itu juga kesalahan siswanya. Ya. Karena nggak punya keinginan. Apa terlalu nyantai terus-terusan gitu bisa jadi kan. Oke. Iya. Yang mana gitu. Kegiatan ekskul. Terus Ya, belajar bareng itu maksudnya apa? Kelompokan. Iya. ya Maksudnya teman-temannya mau diajak belajar kelompokan gitu ya. Terus yang itu yang kamu suka. Ikut ekskul apa? Pramuka. Senang. Emang ada kegiatan apa? Pandemi. ada cuman nggak di ini lagi loh, Bu. Apa sih nggak ini lagi Nggak intens lagi. Seneng nggak kamu dengan cara ngajar guru di sekolah ini? Senangnya bagian yang kayak mana? Senangnya bagian mana? kalau nyampein tugas itu nggak, biasanya kan ada sih guru yang langsung Masih tugas tapi nggak. nah senangnya Di sini kayak mana? ada yang guru yang Oh, ada, berarti nggak semua ya. Jadi senangnya ada guru yang ngajarnya itu, maksudnya ngajarnya itu nggak selalu tegas, asik. Banyak apa sedikit? Berapa persen dari 17 mata pelajaran? 50% ada nggak? Ada kesulitan nggak belajar di sini ikutin perkembangan selama pandemi ini? Nggak ada kesulitan. Jadi bisa ya ikutin pelajaran dengan baik. Seneng ya belajar di sini ya, karena gurunya itu ngasih tugasnya ada materi tugas gitu, nggak cuma tugas saja. Dulu emang di SMP cuma tugas saja gitu ya? Enggak juga. Oh, yang seneng tuh yang kayak gitu. Oh, ya, jangan iya aja, kayak mana biasa aja loh. Ini demi kebaikan SMA kita. Nah, orang tuamu bantu nggak? Bantu belajar gitu nggak? enggak, cuman kalau nanyain ada tugas apa Oh, cuma kayak gitu ya. Orang tuamu pekerjaannya apa, Mbak? kuli bangunan Di mana? di Karang. Oh, berarti tapi japri gitu. Apa ibunya aja yang nanyain, yang open. Ya apa sana Jadi cuma nanyain aja walaupun nggak bantuin tapi selalu nanyain ada tugas enggak, udah dikerjain belum gitu ya. Apa namanya berarti orang tuanya ini mendukung ya. Nah, kamu belajarnya udah sesuai dengan impian kamu belum? Kalau belajarnya itu ya kata kamu kan tadi kan ada tugasnya, ada materinya, ada tugasnya. Itu sudah sesuai dengan impian kamu belum? belum sih Mas. Apa ya sih yang harus sebaiknya Bapak Guru lakukan itu supaya kamu tuh lebih
semangat belajar gitu sesuai dengan impianmu gitu, apa yang harus guru lakukan tuh? Sekolah tatap muka. Hah? Biar kamu tambah semangat belajarnya, kan kamu belum kan? Walaupun sudah semua guru tuh ada materi, tugas, baru tugas terus nggak setiap hari sefrekuensi, tapi kata kamu masih belum begitu sesuai dengan impian bukan sekolah. Nah, impian sekolah kamu tuh kayak apa? Aja grogi, ora lek artis neni. Kamu mangsa saya pertama loh. Di kalau dijeda mbak, dijeda terus di setting lagi. Nanti nggak susah deh mas. Oh, tatap muka. Tapi kalau seandainya masih pandemi terus-terusan gimana? Tahun depan masih pandemi gitu. Kan tetap daring juga. Terus, tapi daring kemarin sudah memuaskan belum? Lumayan ya. Ya. Terus biar ini ada usul nggak untuk sekolah ini kayak SMA Negeri 1 Labuan Batu biar kamu tambah semangat gitu belajar. Ada usul nggak? Dan apa usulnya? Bingung. Ada nggak usulnya? Tugasnya. Hah? Hei. Nggak ada usul. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi sekolahnya tambah lebih menyenangkan ya. Dadah, terima kasih ya. Mana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Beneran. Ya, online ini agak itu. Online ini agak. Bu. Terus kalau menyenangkan yang kayak apa yang senang untuk kamu itu yang kayak apa? Cara ngajarnya, apa tugasnya sedikit, apa gimana? Bagian mana yang kamu sukai dari proses pembelajaran di SMA ini? Belajar pas Tatap muka. Oh iya. Tapi kan ada juga yang dijelasin pakai YouTube, pakai apa gitu. Hah? Padahal walaupun udah dijelasin ya, berarti masih sukanya yang serba offline. Nanti kemarin kan diberi kesempatan juga sama sekolah untuk berbicara. Kamu datang? ada yang datang. Kadang datang kadang enggak. Biasanya kalau senang itu datang terus ya Pak ya? Iya. Harusnya berarti kalau tahun depan kan kita nggak tahu ada pandemi lagi apa enggak. Tapi kalau tahun depan fasilitas sekolah fasilitas seperti itu, kamu harus apa yang dilakukan kalau seperti itu? Harusnya apa? Nah, ada kesulitan nggak? Oh, usahanya ada tugas. Kamu pengennya apa? Pengennya apa? Kalau kesulitannya nggak ada tugas, kan kesulitannya tugas. Kalau di rumah sulit. Terus selama ini kamu nggak ngumpulin tugas? Kan kita nggak ada penjelasan dulu. Nggak ada penjelasannya, susah. Terus kamu gimana usaha untuk menghadapi Ya nyari-nyari di ada biasa baca game gitu. akhirnya berarti nggak jadi sulit. Berarti bukan kesulitan itu. Terus orang tuamu kayak mana? Kamu kesulitan kayak gitu, orang tua membantu nggak? Contohnya gimana? Ayo masuk ke guru. Nggak masalah kerja. Kamu kalau nggak janjian sama ibu nggak ngomong ke sini ya. Kamu Bantunya masuk ke gimana sini. caranya? Kamu ke sini hari Sabtu ibu kasih aman lah. Bisa bapakmu keren. Bisa dia kalau MTK itu tukang tuh. Pintar. Ya bisa. Kan ibu ngomong. Ke sekolahan, ibu ke sekolah. Sama cuma SMA dulu. Tapi bisa lah ngilangnya. Berarti orang tua membantu nggak cuma nanya doang ya. Iki jujur iki. Terus sekolah di sini itu udah sesuai dengan impian kamu nggak? Impian kamu tadi jadi apa? Jadi orang sukses ya? Pekerjaan gitu ya? Terus sekolah di sini udah sesuai dengan impian kamu gitu?
Udah. Berarti kamu belajarnya semangat? Udah semangat. Ada nggak hal yang dilakukan oleh guru yang lain biar kamu tuh tambah semangat? Nah, maksudnya apa sih, kan kamu udah semangat? Apakah semua guru semangat? Ya ada kadang ada yang Nah, biar kamu tambah semangat belajarnya kayak gimana? ya apa namanya kalau ada dikasih tugas Apa? dikasih apa tugas gitu Kasih tugas terus. Semangat. ada tugas Oh, berarti ada penjelasan, ada tugas, ada penjelasan gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Jadi kamu ada usul nggak sekolahan ini biar sekolahan ini menyenangkan untuk kamu? Usulnya apa? Offline. Tapi kan kita kan siswa ya, sama guru ya, yang menentukan peraturan siapa? Pemerintah. Jadi kita bisanya cuma tapi kita tidak boleh terus berhenti di situ saja. Kalau misalnya offline ya kita harus tetap semangat. Jangan sampai kita yang menjadi salah orang terpelajar lemah hanya gara-gara sedangkan di sisi yang lain luar sana tidak ada daerah lain orang lebih bersemangat tambah semangat ketika ya. Terima kasih bisa lebih menyenangkan lagi ya. Semoga cita-citanya tercapai. Ya, aku yang makasih.